SEMA nomor 3 ini diterbitkan ini tidak terkhusus kepada Roy Suryo. Jangan terlalu pede kalian, ya kan. Makanya jangan terlalu banyak bergaul dengan Panci. Intinya seperti itu. Bahwa itu yang pertama ya. Nah, jadi jangan kepedean. Ini bukan untuk kau, Roy. Ini juga bukan untuk kau, Tifa. Bukan. Emang lu siapa? Artinya pra peradilan itu bukan untuk pembuktian. Bukan. Menggugurkan satu persatu pasal. Iya, itu formil. Mungkin oke, Zanas mau tahu nih Bang, SEMA ini SEMA nomor 3 apa dulu deh Bang? Apa dan tujuannya buat apa Bang? Jadi SEMA nomor 3 ini diterbitkan ini tidak terkhusus kepada Roy Suryo. Jadi SEMA nomor 3 ini adalah dari 18 perapit yang terjadi di Indonesia, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, kami menghitung ada 18 perapit. Pada saat per hari ini berarti ya? Sebelum SEMA ini sebelum keluar. SEMA, oke. Jadi pada saat Peradi Bersatu mendata, itu 18 perapit yang terjadi. Semuanya perapit bukan yang pertama kali, tetapi yang sudah yang kedua dan ketiga. Ya, salah satu di Madiun itu perapit yang ketiga, dan itu adalah pengacara dari Peradi Bersatu yang melakukan itu, mencontek, dan itu juga saya sempat sampaikan bahwa tidak boleh melakukan itu, tetapi tetap aja namanya walaupun dia adalah pengacara kita, tetapi kalau itu tidak diatur, maka dia juga berhak untuk melakukan itu. Tidak mungkin kan organisasi advokat yang mengeluarkan aturan tidak boleh melakukan perapit sekian-sekian, kan itu tidak ada korelasinya ke situ. Walaupun kita tidak sepaham dengan itu, bukan berarti melarang dan menghilangkan, ingat ya, melarang dan menghilangkan hak prosedural mereka. Tetapi lebih daripada etik, kemudian menyelamatkan bahwa ada masa penahanan di sini. Ya, jadi jangan terlalu pede. Roy Suryo, kok jangan terlalu pede, dan Tifa gitu loh, bahwa ini perapit SEMA ini keluar buat kalian. Tidak, jangan terlalu pede kalian, ya kan. Bukan kalian kok yang kami ragukan di sini, tetapi yang kami ragukan adalah bagaimana kalau dilakukan penahanan sementara seperti yang kita bahas kemarin di Okezon kan, bahwa 14 kali poin katakanlah, dikali 7 hari. 14 kali 7 udah lebih dari 90 hari kan? Udah lebih kan? Nah, sementara masa penahanan sampai ke peradilan 90 hari. Berarti ada yang batal demi hukum penahanannya. Kalau itu extraordinary crime, katakanlah itu adalah narkoba, katakanlah itu adalah pembunuhan, katakanlah itu adalah corruption. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Rusak dong tatanan hukum. Nah, untuk tidak rusaknya tatanan hukum sambil menjaga, sambil bukan berarti menghilangkan, sambil menjaga hak-hak daripada pencari keadilan itu terdakwa, maka tetap bahwa yang diberikan oleh SEMA ini dia pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat pemohon pra peradilan. Jadi kalau mau pra peradilan sebelum limpahkan, gitu loh. Message-nya itu yang paling penting, sebelum dilimpahkan ke persidangan. Artinya biar masa penahanan itu masih ada pada tingkat penyidikan. Tapi apapun itu juga bisa dilakukan cara mencicil. Jadi gini, ibarat orang mencicil panci ya, karena jangan terlalu bergaul dengan orang yang panci-pancian lah. Gini, ini ibarat kita mencicil panci. Kupingnya dulu gitu dikasih, terus kemudian baru pancinya. Tutup pancinya tanpa pegangan, karena dipisah kan. Nah, tutup pancinya dulu, bolong dong, gimana ngangkatnya? Nah, baru dikasih pegangannya. Nah, ini kan presiden buruk. Iya kan, tidak begitu dong. Kalau beli panci ya jangan nyicil gitu loh. Makanya jangan terlalu banyak bergaul dengan panci. Intinya seperti itu. Bahwa itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah masa penahanan ini penting untuk dibahas. Kenapa? Orang udah terbukti. Nah, sekarang gini ya. Ini kan baru-baru terdapat di Tangerang itu berapa pelaku uang palsu. Itu kan extraordinary crime. Nah, kalau dia perapit terus gimana? Lolos dia nanti. Nah, jadi jangan kepedean. Ini bukan untuk kau, Roy. Ini juga bukan untuk kau, Tifa. Bukan. Emang lu siapa? Emang kau siapa, Bos? Udahlah, ini persoalan adalah bagaimana persoalan kebangsaan ini, masalah penegakan hukum agar tatanan itu rusak. Itu yang paling penting, yang Peradi Bersatu, sehingga sebagai organisasi advokat tidak juga menghilangkan. Karena kita juga menyadari bahwa suatu saat kita juga akan mendampingi terdakwa. Ada kepentingan kita juga di situ. Tetapi ingat, seorang advokat bukan untuk membebaskan, tetapi untuk
mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kan itu intisari daripada pembelaan sebagai officium nobile. Ya, sebagai officium nobile kita harus membela klien kita dengan marka-marka hukum yang ada. Kalau memang nggak salah masuk ke pokok perkara juga selesai kok. Kalau putusannya bebas, tak putus bebas, keluarkan dari penjara, jauh lebih terhormat ketimbang kita mengulur waktu. Yang pada pokoknya di dalam SEMA ini tidak akan menghilang ke pokok perkara. Berarti tetap kan? Tulisannya gimana deh kalau Nah, SEMA-nya? nah, di sini kan kita lihat nih pada SEMA huruf A, apabila terdapat permohonan pra peradilan yang telah didaftarkan poin A ya, atau diperiksa oleh pengadilan negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan. Namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan adanya putusan prapit. Jadi harus diterima juga prapitnya, terus itu juga didaftarkan. Berarti pada dasarnya ini beriringan bisa, tapi menunggu dari pra peradilan tersebut. Nah, pra peradilan yang sudah didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Tidak Ini kenanya menghentikan, TIFA nih. Karena udah berjalan ya. Ya, ini kenanya TIFA. Karena model TIFA ini, itu tidak satu di Republik ini. Pasti ada. Pasti ada persoalan perkara yang berbeda, yang mungkin bukan pencemaran, tapi hal lain juga seperti itu yang dilakukan. Ya jangan kepedean lah, bukan cuma lu yang bisa berpikir begini kok. Semua pengacara sakti, jago-jago mereka, bisa mikir juga mereka, bukan cuma tim lu aja. Pokok perkaranya akan terus berlanjut. Ya, tidak menggugurkan. Terus kemudian yang C, terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra peradilan tetap diregistrasi, disidangkan dan diputuskan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan pra peradilan tidak dapat diterima atau NU. Ya, nah ini adalah aturan pelaksanaan bagi KUHP itu sendiri. Sorry. Berarti itu tidak dapat diterima itu kalau misalkan diajukan ketika sudah ada pemberkasan di dalam, sudah mulai sidang itu. Ya. Lalu prapit, surat edarannya hakim menurut MA tidak diterima saja atau NU gitu. Ya. Langsung. Kenapa seperti itu? Karena ini lebih bagus diperiksa pada pokok perkara. Kenapa mungkin Mahkamah Agung menyampaikan seperti itu? Karena kenapa? Sering prapit ini salah gunakan. Disalahgunakannya apa? Dijadikan pembuktian di situ. Sementara waktunya pendek. Oke. Iya. Waktunya pendek. Cuma 7 hari harus selesai, bos. Di dalam ketentuan KUHP-nya. Nah, kalau ini dijadikan arena pembuktian, tidak maksimal. Artinya pra peradilan itu bukan untuk pembuktian. Bukan. Menggugurkan satu persatu pasal. Iya, itu formil. Makanya artinya kita tidak menghilangkan hak prosedural. Karena itu hak prosedural di situ. Prosedural penangkapan, prosedural ini semua prosedural Ya, di situ. prosedural Diuji di bisa. situ. Bukan barang bukti. Nah, kemarin Royce sudah Iya, pasal 32 ya. Sudah masuk apa ke semua pasal, nih, nggak iya bisa. kan? Prapit ketiga dia juga soal prapit soal undang TEG pasal kedua ya, yang ditolak itu. Karena kan memang katanya tujuannya menggugurkan satu persatu Iya. pasal-pasal yang nanti Dicicil intinya kupingnya dulu. Makanya gini loh, kita Harusnya masuk ke situ. iya, mestinya kalau beli panci utuh aja gitu loh. Nggak usah beli panci separuh-separuh lah. Intinya begitu. Jangan dicicil-cicil, apalagi belinya sama tukang kredit. Ya, kayak gini jadinya Republik ini gitu loh. Jadi abang melihatnya di soal pra peradilan ini ada potensi untuk abuse of procedural, Iya. penyalahgunaan gitu. Iya. Oke, ada di undang-undang tapi rawan disalahgunakan. Ya, gini loh. Salahgunaan. Nah, sekali lagi kita mengingat. Apa yang kita harus ingat adalah putusan prapit kedua. Di dalam amar putusannya jelas dikatakan sama hakim, ada upaya menyalahgunakan prapit dengan mengulur-ulur waktu. Jelas itu. Oh, ada di yang kedua. Iya dong, makanya putar dong gitu loh. Iya, Jadi ini semua yang membuat kita sebagai penegak hukum, mari kita meletakkan hukum. Saya sama sekali tetap akan mempertahankan prapit ini bisa 2 kali dan 3 kali dengan cara yang baik. Kenapa? Ini adalah kesempatan kita juga untuk membela orang. Artinya, tapi tidak menghilangkan hak prosedural tadi, tapi dibatasi. Iya, karena kenapa? Kita juga tidak mau melihat ya bahwa ada extraordinary crime bebas demi hukum. Itu yang Nah, dia bisa kabur loh. Katakanlah gini, Febri nih. Prapit. Habis tuh masa penahanan. Terbanglah dia kabur kan? Iya. Luar negeri. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak melarikan diri? Karena setelah 90 hari penahanan Iya dong. wajib dilepaskan kan? Iya, kan batal demi penyalahgunaan. hukum. Iya. Lawan, Pak. Dan ini
Dan inilah yang saya anggap bahwa marilah kita bangsa ini lebih berpikir jauh ke depan. Bukan berarti untuk menjarakan orang. Karena semangatnya KUHP itu nggak begitu. Semangatnya KUHP adalah apa? Restoratif. Yes, restoratif banyak sih. Bukan lagi untuk pemenjaraan orang. Dan itu adalah KUHP yang mencerminkan modernisasi hukum. Itu yang pertama. Dan dinamis. Sepakat, Pak. Aku paling senang kalau begini. Berarti aku cari korban juga untuk bisa saya dampingi. Tetapi dengan aturan main yang tidak menghancurkan tatanan hukum yang ada. Biar publik melihat, oh kalau dia nggak salah harus diputuskan pengadilan bukan prapit, berarti peradilan umum. Artinya lebih komprehensif buktinya bahwa dia tidak bersalah. Kalau Tifa dan Roy tidak bersalah, ya monggo. Tetapi saya yakinnya masuk barang ini. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.